Selamat sore semuanya. Untuk pertemuan pada sore hari ini, saya akan membahas tentang konsep dan teori elastisitas. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, kemudian kita juga sudah membahas tentang kurva permintaan, penawaran, dan pergeseran dari kedua kurva tersebut. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan membahas materi yang baru ya, yaitu yang namanya konsep elastisitas. Nah, di sini ya seperti biasa untuk konsep elastisitas mungkin akan saya bagi menjadi 2 kali pertemuan ya. Jadi untuk pertemuan di hari ini saya akan bahas teori tentang elastisitas ya, kemudian nanti di minggu depan saya akan berikan lebih detail tentang cara-cara dan contoh soal untuk penerapan konsep elastisitas. Langsung saja saya masuk ke bagian pertama, yaitu kita akan bahas apa itu elastisitas. Ya. Jadi di sini ya, dasar dari konsep elastisitas itu adalah teori permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada 3 contoh. Ya, saya coba tebalkan ya. Di sini ada 3 contoh kasus yang mungkin kita sering temui sehari-hari. Ya. Jadi yang pertama, apakah pajak baru dikenakan terhadap BBM? Ya. Apakah para pengemudi memikul beban pajak itu ataukah dibebankan pada perusahaan minyak? Kemudian misalnya nih, sebuah maskapai penerbangan itu menurunkan harga tiketnya. Apakah jumlah penumpang yang biasanya itu meningkat sedemikian banyak ya, itu mendatangkan penghasilan yang betul-betul meningkat atau hanya sedikit meningkatnya? Nah, jadi di sini untuk menjawab beberapa permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan yang namanya konsep elastisitas. Nah, yang dasarnya diambil dari teori permintaan dan teori penawaran. Nah, di sini supaya penawaran dan permintaan itu menjadi sebuah alat yang betul-betul bermanfaat, kita perlu mengetahui berapa banyak ya, jumlah penawaran dan permintaan ketika terjadi perubahan harga. Nah, kalau kemarin salah satu penyebab pergeseran kurva permintaan atau penawaran itu bisa saja terjadi karena perubahan harga, atau harganya itu tetap tapi jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan itu yang berubah. Nah, sebenarnya ketika terjadi perubahan harga kemudian ada perubahan jumlah penawaran dan permintaan ya, maka di sini yang terjadi adalah kita sudah mulai menerapkan atau harus menghitung tentang konsep elastisitas. Ya. Jadi di sini konsep elastisitas itu secara umum atau secara gampangnya ya, secara singkatnya adalah bagaimana sensitivitas perubahan jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan ketika terjadi perubahan harga.
Ya, jadi di sini beberapa hal yang peka terhadap perubahan harga itu misalnya perjalanan liburan, ya, harga tiket dan sebagainya. Yang tidak peka terhadap perubahan harga itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pokok, misalnya makanan, listrik, gas dan sebagainya. Ya. Oke, jadi sampai di sini kita sudah paham dulu ya apa yang dimaksud dengan elastisitas. Ya. Konsep awal elastisitas itu seperti apa? Nah, kemudian di sini kita akan masuk secara lebih detail bahwa di sini elastisitas itu nanti akan dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya elastisitas permintaan dan ada yang namanya elastisitas penawaran. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan elastisitas permintaan? Jadi di sini adalah perubahan relatif dalam jumlah barang yang dibeli atau yang diminta sebagai akibat dari perubahan harga atau salah satu faktor yang mempengaruhinya. Nah, jadi di sini ada 3 macam elastisitas yang bisa dikenal, yaitu elastisitas harga ketika konsepnya itu dikaitkan dengan harga barang itu sendiri. Kemudian elastisitas silang ketika dikaitkan dengan harga barang lain, misalnya barang substitusi atau komplementer. Dan ada juga elastisitas pendapatan ketika elastisitasnya itu dikaitkan dengan pendapatan dari konsumen. Kemudian kita lihat satu per satu mulai dari elastisitas harga. Ya. Oke, jadi di sini elastisitas harga itu biasanya disimbolkan dengan ED. Ya, jadi di sini ED itu adalah elastisitas demand. Ya. Demand itu adalah permintaan. Ya, sambil di sini saya menambahkan catatan di bawahnya. Ya. Jadi di sini elastisitas harga atau dengan simbol ED adalah persentase perubahan jumlah permintaan yang disebabkan oleh persentase perubahan harga. Ya. Jadi di sini rumusnya ya delta Q dx dibagi delta px dikali px bagi qx. Ya, di sini saya akan tambahkan sedikit catatan di bawahnya ya. Q dx itu adalah jumlah barang, ya. Px itu adalah harga barang. Kemudian simbol delta, ya, simbol delta itu artinya adalah perubahan, ya, atau selisih. Ya. Nah, jadi di sini contoh soalnya akan mungkin secara detail akan saya berikan di minggu depan. Ya. Jadi di sini kita lihat dulu kurvanya. Nah, kalau kemarin kurva permintaan dan penawaran itu bentuknya garis lurus, ya. Tapi kalau kurva elastisitas itu bentuknya melengkung. Ya, jadi contohnya seperti ini. Dan di sini kurva elastisitas permintaan dia dari kiri atas ke kanan bawah, ya. Jadi walaupun dia melengkung lagi ke atas, ya, walau bisa melengkung ke arah atas, ya. Walaupun bisa melengkung ke arah atas, tapi secara membacanya, ya, adalah dia dari atas kemudian menurun ke bawah.
Ya, makanya di sini ada dua titik, yaitu titik A sebagai awalan, ya, P1 dan Q1. Kemudian titik B itu sebagai yang akhir, P2 dan Q2. Nah, kemudian ya, oke. Coba kita misalnya lihat ya, Bu, bagaimana cara menggambarkan kurvanya. Ya. Jadi di sini kurvanya itu garis ya. Mungkin akan saya ganti saja biar sedikit melengkung. Ya, oke. Ya, kurang lebihnya mungkin seperti ini. Ya. Jadi di sini saya punya fungsi permintaan. Ya. QD sama dengan 60 dikurangi 10P. Nah, makanya seperti itu. Kita disuruh mencari elastisitasnya. Ya. Jadi di sini ketika harganya 4, kuantitasnya 20. Ya, dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Ya. Titik A sama dengan 60 dikurangi 10 dikali 4 ya. Sama dengan 60 dikurangi 40, hasilnya adalah 20 ya. Kemudian titik B ya, titik B di sini 60 dikurangi 10 kali 2, 10 kali 20, hasilnya adalah 40 ya. Jadi cara menghitungnya saya sertakan di bagian bawah. Nah, kemudian sudah ketemu dua titik ya. Ketika harganya 4, kuantitasnya adalah 20 ya. Ketika harganya itu 2 ya, kuantitasnya adalah 40 ya. Digambarkan seperti ini. Nah, kenapa kok misalnya ketika berhubungan dengan elastisitas itu kurvanya cenderung melengkung dan bukan garis lurus ya. Kalau kurva permintaan atau penawaran itu ajek ya, ajek dalam artian ketika kita menghitung dengan fungsi permintaan atau fungsi penawaran, kita akan mendapatkan harga yang pasti ya. Dan range angkanya itu juga pasti. Misalnya selisih harganya 2 kali lipat ya. Kuantitasnya juga selisihnya 2 kali lipat. Makanya angkanya itu pasti. Nah, tapi kalau misalnya kita menghitung dengan elastisitas, Anda bisa lihat di sini. Ya. Elastisitas A ke B itu minus 2, elastisitas B ke A itu minus 0,1. Ya, jadi pola atau ratio itu berbeda. Nah, makanya di sini kurvanya itu cenderung melengkung. Ya, kalau itu adalah kurva permintaan, kurva elastisitas, dia akan cenderungnya melengkung ya, karena melengkungan di sini menurut menggambarkan yang namanya sensitivitas ya. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya nih, Bu, kalau misalnya di buku saya baca kurvanya itu lurus tidak melengkung, apakah salah kalau digambarkan seperti itu? Jawabannya tidak salah juga ya, akan tetapi di sini secara awalan atau secara pastinya ya, yang namanya kurva elastisitas itu ya, kenapa kok melengkung saya berikan alasannya ya, tapi nggak salah juga kalau misalnya Anda menggambar dengan garis lurus ya, atau Anda menemukan buku-buku tambahan yang seperti itu ya, buku pelajaran yang menggambarkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat
Ya, jadi jawaban yang pertama, Bu, ini kok pengurangannya berbeda. Jadi kalau soal yang pertama di sini ini adalah berapa elastisitas A terhadap B. Ya. A ke B itu berarti 40 dikurangi 20 ya. Dibagi 2 dikurangi 4, kan perubahan harga di sini. Perubahan harga dan perubahan jumlah dikali 4 per 20. Hasilnya minus 2. Tapi kalau ditanyakan B terhadap A, berarti kebalikannya. 20 dikurangi 40 dibagi 4 dikurangi 2 dikali awalannya adalah 2 dibagi 40. Ya. Beda pertanyaan akan menghasilkan angka elastisitas yang berbeda pula. Nah, kemudian selanjutnya, angka elastisitas harga itu bernilai negatif. Jadi di sini apa sih, Bu? Tadi arti minus 2 dan minus 0,1. Jadi di sini secara teori, kalau minus 2 ya, itu artinya adalah bila harga barang naik 1%, permintaan terhadap barang itu turun sebesar 2%. Ya. Jadi di sini kalau harga barang naik 1%, maka permintaan tersebut turun sebesar 2%. Berarti kalau di sini minus 0,1 artinya sama adalah ketika harga barang itu ya naik 1%, maka permintaan terhadap barang itu turun sebesar 0,1%. Nah, di sini semakin besar nilai ED, semakin elastis permintaannya. Ya, sebab perubahan permintaan atau perubahan jumlah barang yang diminta jauh lebih besar daripada perubahan harga. Nah, di sini ya ada 5 jenis elastisitas ya yang bisa digambarkan. Ya, jadi di sini adalah kurva 5 jenis elastisitas permintaan. Ada yang namanya elastis, ada yang namanya elastis unitary, ada yang namanya inelastis, ada yang namanya elastis sempurna, dan ada yang namanya inelastis sempurna. Ya, jadi di sini ada 5 jenis. Saya tambahkan dulu catatannya apa yang dimaksud elastis, elastis sempurna, inelastis itu seperti apa. Oke, di sini saya tambahkan catatannya. Ini ya. Jadi inelastisitas sempurna itu kalau sama dengan 0. Inelastis antara 0 sampai 1. Elastis uniter sama dengan 1. Elastis mulai
lebih dari 1 sampai tak terhingga. Nah, kalau yang elastis sempurna itu yang nilai elastisitasnya tidak terhingga. Jadi di sini inelastisitas sempurna itu terjadi bila ada perubahan harga, tapi barang yang diminta itu tetap sama. Kalau inelastis, ya, kalau harganya berubah 1%, jumlah barang yang diminta juga berubah sebesar 1%. Kemudian kalau elastis uniter, kalau harganya berubah 1%, ya, perubahan barang yang diminta juga sebesar 1%. Ya. Jadi kalau yang elastis itu yang konsumennya peka, ya, ketika terjadi perubahan harga sebesar 1% sehingga terjadi perubahan barang yang diminta sebesar lebih dari 1%. Tadi maaf, kalau yang inelastis itu yang kurang peka terhadap perubahan harga. Kalau elastisitas sempurna, walaupun tidak terjadi perubahan harga, harganya itu tetap, ya, perubahan barang yang diminta selalu berubah-ubah, ya. Jadi contoh elastis sempurna atau elastisitas sempurna itu seperti yang saya contohkan kemarin ketika kita belajar pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Bu, kok harganya tetap tapi jumlah barang yang diminta atau ditawarkan itu bisa berubah. Ya, kenapa ya, Bu? Nah, alasannya karena di sini ada yang namanya elastisitas sempurna. Oke, kemudian saya lanjutkan. Ya. Tadi ya, koefisien elastisitas. Nah, jadi di sini tadi kita sudah melihat contoh elastisitas A terhadap B dan elastisitas B terhadap A. Ya. Jadi di sini dinamakan elastisitas titik atau point elasticity. Ya. Kalau elastisitas busur atau arch elasticity, ya, yang dibaca itu lengkungannya, ya, busur panah itu kan melengkung, ya, jadi yang dibaca itu adalah lengkungannya, ya, kepekaan atau sensitivitas lengkungannya. Tapi kalau titik yang dibaca itu adalah poin titiknya, tadi titik A berapa, titik B itu berapa, ya. Jadi kalau elastisitas titik itu tadi rumus yang kita gunakan seperti ini. Tapi kalau elastisitas busur, ya, ada sedikit perbedaan bahwa pembaginya itu adalah Q1 tambah Q2 dibagi 2 atau P1 ditambah P2 dibagi 2. Ya, jadi di sini secara konsep atau teori Anda bisa lihat terlebih dahulu, ya, apa perbedaan antara elastisitas titik atau elastisitas busur. Jadi yang umum sekali diajarkan itu adalah elastisitas titik. Ya, tapi kalau misalnya dari kalian ada yang pernah membaca buku ada elastisitas busur itu seperti apa, nah yang dibaca itu adalah yang seperti ini, bedanya adalah seperti ini. Kemudian, ya, nah, mengukur elastisitas titik tadi kan sudah ketahuan, ya, ada yang permintaan sifatnya elastis, elastis unitary, inelastis, elastisitas sempurna, atau inelastis sempurna. Nah, kalau 5 kurva yang berbeda ini, ya, digambarkan dalam satu grafik, ya, dengan menggunakan titik. Nah, secara ringkasnya, bagian ini ke atas itu disebut konsep permintaan yang elastis. Nah, titik ini ke bawah itu yang inelastis, ya. Kemudian pas di titik ini adalah yang elastis unitary.
Jadi sudah terlihat ya bedanya ya. Di sini elastis, di sini inelastis, di sini elastis unitary. Jadi kalau kelima kurva tadi kita ringkas menjadi satu grafik, itu adalah seperti ini. Kemudian apa saja faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga? Ya. Jadi tingkat substitusi atau barang substitusi, ya. Jumlah pemakai, kemudian proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan, dan jangka waktu dari barangnya tersebut. Maksud jangka waktu barang tersebut adalah durable atau non durable, alias tahan lama atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kalau elastisitas silang? Ya. Jadi di sini kalau elastisitas harga tadi kan karena harganya yang berubah. Ya. Tapi kalau elastisitas silang itu terjadi ketika ada barang substitusi, komplementer, atau barang yang tidak saling berhubungan. Contoh, kalau harga gula naik, ya, gimana dengan permintaan kopi atau teh? Ya. Atau ketika harga beras naik, bagaimana dengan kecenderungan permintaan dari roti? Ya. Atau dari cemilan lainnya misalnya. Itu yang dinamakan elastisitas silang. Ya, jadi yang dilihat adalah perubahan permintaan suatu barang karena perubahan harga barang lain. Ya, jadi harga barang tetangga itu berubah, ya, makanya di sini ada perubahan permintaan. Ya, di sini sama ya. Q itu menyatakan jumlah, P itu menyatakan harga. Bedanya X itu adalah barang pertama, ya, jenis barang pertama. Y itu adalah barang kedua, ya, karena kita mau membandingkan barang dengan barang. Ya, di sini dilihat ya bahwa di sini X dibagi Y dibagi X, ya, jadi berkebalikan. Nah, kalau elastisitas pendapatan, ya, di sini perubahan permintaannya karena ada perubahan pendapatan dari konsumen atau dari masyarakat. Ya. Jadi di sini, ya, Q itu adalah jumlah barang, I itu adalah income atau pendapatan. Jadi di sini ya, misalnya ketika penghasilan kita itu meningkat 10%, bisa saja permintaan terhadap barang X itu meningkat sebesar 15%. Ya. Makanya di sini elastisitasnya adalah 1,5. Ya. Jadi di sini arti membaca angka elastisitas pendapatan itu adalah, kalau bernilai positif, dia bisa tergolong barang normal atau superior. Kalau negatif, dia bisa digolongkan menjadi barang inferior. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dengan elastisitas penawaran? Ya, jadi kalau penawaran itu kebalikannya dari permintaan. Bahwa di sini ketika terjadi perubahan harga barang, maka akan terjadi perubahan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Ya. Jadi di sini bisa dengan menggunakan metode elastisitas titik maupun elastisitas busur. Ya. Jadi di sini secara prinsipnya bahwa pengukuran rasio perubahan yang terjadi dalam elastisitas penawaran akan sama dengan elastisitas permintaan. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran itu apa saja?
Ya, jadi bisa dari tingkat substitubilitas dengan produk lain atau sesama barang yang substitusi, perubahan harga, ya pertumbuhan modal perusahaan, persaingan, ya pangsa pasar, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Nah, kita lihat kurvanya, ya kurvanya seperti biasa, kebalikan dengan kurva elastisitas permintaan. Ya. Jadi di sini kurva elastisitas penawaran berbanding terbalik atau kebalikan ya, kebalikan dari kurva elastisitas permintaan. Jadi di sini kalau penawaran dari kiri bawah menuju ke kanan atas ya. Jadi dia kurvanya cenderung naik. Nah, kalau ditanya apakah kurvanya itu melengkung, jawabannya adalah sama ya. Kurva elastisitas penawaran itu juga melengkung. Nah, kemudian bagaimana aplikasi konsep elastisitas? Ya. Jadi di sini elastisitas harga, penerimaan total dan pendapatan marginal itu bisa saling berhubungan. Ya. Kemudian bisa berpengaruh juga terhadap pajak, ya, atau berpengaruh pada produk-produk yang mungkin produk-produk pertanian yang bisa berfluktuasi dari musim ke musim atau yang harganya bisa berubah-ubah kalau misalnya gagal panen, kemudian ada tengkulak dan sebagainya, atau barang-barangnya tidak tahan lama ya, itu bisa menggunakan aplikasi konsep elastisitas. Nah, di sini ya, kalau tadi salah satu pengaplikasiannya adalah hubungan elastisitas harga dengan penerimaan total dan pendapatan marginal. Ya. Jadi dilihat kurang lebihnya itu gambarannya seperti ini. Nah, kalau jenisnya itu inelastis, jika harga turun, maka total revenue akan turun. Jika harga naik, maka total revenue akan naik. Nah, total revenue itu adalah total pendapatan yang diperoleh oleh penjual atau produsen. Nah, tapi kalau sifatnya unitary, kalau harga turun, TR-nya malah tetap, harga naik juga TR-nya tetap. Nah, tapi kalau elastis berkebalikan. Kalau turun, total revenue-nya malah naik. Kalau naik, total revenue-nya malah turun. Ya. Jadi yang elastis ini yang sesuai dengan teori permintaan. Jadi kalau harganya turun, ya, permintaannya akan naik. Ya. Kalau harganya naik, maka permintaannya akan turun. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan konsep dan teori awal dari elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi di pertemuan hari ini kita belajar dulu ya. Jadi Anda punya sedikit banyak bayangan tentang apa itu elastisitas permintaan dan penawaran. Dan nanti di minggu depan kita akan mulai belajar contoh soalnya. Nah, jadi contoh soalnya akan saya ajarkan bagaimana cara menghitung atau menjawabnya, kemudian apa arti dari masing-masing angka elastisitas yang didapat. Nah, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Anda pada pertemuan di hari ini, di sore hari ini. Kita akan ketemu minggu depan masih di hari dan jam yang sama. Dan jangan lupa untuk tetap rajin mengecek absen Anda di Siakap. Apakah sudah benar-benar tercatat dan terrecord dengan baik. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum.